Shalom, selamat malam teman-teman pemuda dan remaja Al-Syadai GPD Pinel Pondok Maharta. Kembali lagi pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama dalam ibadah remaja Al-Syadai. Kita mau memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya undang seluruh teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian. Bagimu pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Mau sentuh hatimu dan kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, katakan, ku datang padamu, datang padamu. Pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Katakan bersama-sama, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kalau pada malam hari ini kami anak-anak muda GPD Pinel Pondok Maharta dapat kembali berkumpul bersama untuk
menyatukan hati kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah kiranya sebentar puji-pujian yang kami akan naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa roh jahat iblis yang pada malam hari ini tidak senang dan mau merebut sukacita yang daripada kami Tuhan, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada malam hari ini, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Puji nama Tuhan, masih tetap semangat, masih bersuka cita, karena pada malam hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menyorakkan suara kita dengan penuh sukacita, dengan segala apa yang kita miliki. Kita mau angkat pujian Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Masih ada sukacita teman-teman semua? Pastinya masih ada ya. Karena kita baru saja kemarin memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Itu adalah bukti tanda bahwa sungguh nyata cinta Tuhan kepada kita, umatnya yang percaya kepadanya. Masih tetap bangkit, teman-teman masih tetap bangkit berdiri. Kita mau ganti pujian kita dengan sungguh nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang
Tuhan, kita sudah banyak memuji dan melakukan nama Tuhan pada malam hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Teman-teman boleh tundukkan kepala, kita mau sepenuh hati menyembah Dia, kita mau angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami, biarlah kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagai dari sabda firman-Mu. Tolong Kau ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman ini, agar segala yang ditaburkan dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga teringat kalau ada kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami harus kondang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semangat kemudian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Allah malam ini saya berikan judul Spirit Pemenang Menjadi Teladan dan Bintang. Sekali lagi ya, Spirit Pemenang Menjadi Teladan dan Bintang.
sebagai orang muda, apalagi orang muda yang hidup di akhir zaman ini, seharusnya kita memiliki mental yang harus lebih kuat. Apalagi kita sebagai orang mudanya Kristus. Karena Tuhan sudah berjanji, bukan? Bahwa kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Kita akan kembali lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, dari awal Tuhan sudah menciptakan manusia itu bukan sembarangan, tetapi menurut gambar dan rupa Allah. Jadi baru pertama kali firman Tuhan mengatakan mari baiklah kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Dan Allah kita, Allah yang Maha Esa, walaupun Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi Allah kita itu Esa. Dia bilang apa? Mari kita mau ciptakan manusia segambar, serupa. Supaya apa? Manusia diberi kuasa. Kuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan segala isi bumi. Seluruh isi bumi, segala binatang melata, merayap. Pokoknya segala yang ada di bumi itu ada di dalam kuasa manusia. Nah, kalau Tuhan menciptakan manusia pertama untuk menaklukkan bumi, maka Tuhan pun mau saudara dan saya yang diciptakan segambar itu, kita pun menjadi pemecah atas segala masalah, pemecah atas segala persoalan. Kita dijadikan Tuhan untuk menaklukkan bumi, juga menaklukkan masalah. Artinya apa? Penakluk itu kan pahlawan, pemenang. Sebagaimana kita disebut serupa, jadi kualitas kita itu sama dengan Tuhan. Tuhan memberi kualitas. Kalau Tuhan kan bilang, aku memberi kuasa kepadamu. Kalau Tuhan Yesus bisa mengusir setan, kita pun bisa mengusir setan. Kalau Tuhan berfirman, jadilah bumi, maka bumi pun jadi. Maka apa yang kita perkatakan pun Tuhan beri kuasa. Jadi dalam perkataan kita pun ada kuasa. Apalagi yang Tuhan mau serupa dan segambar, karakter kita. Bukankah Yesus berkata, kamu harus dari hari ke hari makin menyerupai karakter Kristus. Sifat kita segambar serupa itu artinya kita harus punya kualitas karakter sifat yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kaum muda yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kaum muda. Kita semua sama dengan Allah menciptakan Adam, sama dengan Allah menciptakan Daud, Abraham, Musa. Jadi sebagaimana Tuhan kasih kualitas kepada mereka yang dahsyat luar biasa, Dia pun kasih kualitas yang sama kepada saudara dan saya. Gak ada yang beda. Tuhan kasih kuasa yang sama kepada kita semua. 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Jadi kita ini manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi manusia Allah harus mengejar beberapa hal ini. Apa itu? Keadilan. Kalau kita mau memiliki kuasa Allah yang besar, sehingga kita mau jadi pemenang, kita harus memiliki kehidupan orang muda yang tahu beribadah kepada Tuhan, orang muda yang tahu apa itu namanya keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Saudara adalah manusia Allah. Saya manusia Allah. Kita gambarnya Allah. Saudara diberi kuasa dan kemampuan Allah. Jadi jangan minder, jangan menjadi orang muda yang minder di akhir zaman ini. Kita harus kuat. Jangan kita menjadi termometer. Naik turun. Termometer itu kalau suhunya naik, ikut naik. Udaranya lembab, ikut turun. Tetapi kita harus menjadi termostat. Apa itu termostat? Saudara bisa mengendalikan keadaan. Jangan kita dikendalikan oleh keadaan dan situasi.
Tetapi kita harus bisa menggenggam, mengendalikan keadaan. Karena Yesus sudah memberi kuasa kepada kita. Jadi jangan terpengaruh kepada keadaan yang ada di seputar kita. Ya, tetapi mari kita seperti Raja Wali. Mau ada badai, mau ada topan, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap makin terbang tinggi. Dia gak peduli dengan tantangan, dengan badai itu. Tetapi dia tetap terbang tinggi. Yesus, dia menamakan dirinya apa? Dia punya julukan singa dari Yehuda. Singa itu binatang yang kuat. Demikian pula saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kuat seperti Raja Wali, seperti singa. Kalau kita baca dalam Amsal 30 ayat 30 dikatakan singa yang ada di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Singa itu binatang yang tidak mudah menyerah, sama seperti Raja Wali kuat. Nah, padahal secara logika ada binatang yang lebih besar dari singa kan? Gajah, dia lebih besar. Mungkin kalau berat tubuhnya pasti jauh lebih besar gajah dibandingkan singa. Kepintarannya juga begitu. Kalau kita lihat di kebun binatang, gajah bisa dilatih untuk ngalungin bunga kepada orang, ya, untuk duduk di kursi, bahkan naik kursi roda bisa. Sepertinya gajah itu lebih kuat dari singa, tapi faktanya nggak ada itu gajah yang mengalahkan singa. Yang ada singa makan gajah. Nah, saudara pun mungkin orang melihat kita nggak jauh lebih hebat dibandingkan kaum muda, orang muda kebanyakan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kita label seorang pemenang. Kita harus punya mental seorang pemenang. Mental yang kuat. Seharusnya sebagai orang muda Kristen, kita jangan mudah menyerah. Tapi memiliki mental yang kuat. Tidak mudah menyerah terhadap tantangan, situasi, keadaan zaman ini. Nah, seorang pemuda Serai harus kuat. Dia harus apa? Menjadi bintang. Menjadi teladan. Ya, di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan sudah menempatkan saudara seperti bintang di dunia, supaya kita tidak terlihat tercela di antara mereka, kata firman Tuhan. Nah, kalau bintang itu kan letaknya di atas, dilihat orang, dan semua orang pengen jadi bintang. Tapi Tuhan sudah memberi label kepada saudara, engkaulah bintang. Kita bisa menjadi cahaya di tengah dunia ini. Sebagai bintang kita dilihat oleh banyak orang, seperti surat terbuka. Namanya surat terbuka itu boleh dibaca oleh semua orang. Karena kita ini surat terbuka, maka kita harus menampilkan hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang baik. Namanya teladan, itu kan teladan yang baik. Seperti yang Timotius katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, katakan, jadi teladan dalam apa? Perkataan. Perkataan kita ini, saudara, berkuasa. Jadi mari kita memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang memberi semangat, maka itulah yang jadi. Tingkah laku, kelakuan kita pun dinilai. Dilihat, coba kalau orang luar sana mau berbuat apapun tidak ada yang nilai. Tapi coba kita pelayan kaum muda GPDI Penel Pondok Maharta melakukan kesalahan sedikit, pasti akan tersorot oleh banyak orang. Sebab itu saudara, mari label itu tetap kita pertahankan. Kita adalah seorang yang bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih. Kita harus memiliki kasih lebih dari kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu sebagai orang muda, kita harus menjaga kesucian. Kita harus terus setia terhadap pekerjaan, setia terhadap pelayanan, setia kepada Tuhan, keluarga. Itu sehingga kita ini akan pantas dan layak menyandang pemenang, teladan, bintang, saudara. Dan saudara juga harus jadi teladan dalam berbuat baik. Di dunia ini banyak orang berbuat baik, tapi mengandung pamrih. Tapi Yesus mengajarkan, kalau engkau memberi tangan kanan, memberi tangan kiri, gak perlu tahu.
Sebab itu jangan kecewa kalau saudara berbuat sesuatu tidak dipandang, tidak ada orang mengucapkan terima kasih, karena Tuhan kita yang mengupahnya. Kita harus seperti bintang. Bintang Bethlehem itu kan menuntun orang Majus menuju Yesus. Sebagai orang muda, kita juga diberi kuasa untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ayat terakhir Daniel 12 ayat 3 dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Nah, saudara, di sini dikatakan orang-orang bijaksana. Kita bijak oleh karena firman, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Biar label bintang pemenang itu tetap ada dalam hidup kita. Kita harus tetap di hari kebangkitan Tuhan. Kita ini menjelang hari Paskah ya. Mari bangkit sebagai orang muda. Bangkit jadi terang. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi bintang. Sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Situasi keadaan boleh seperti hari-hari ini pandemi. Banyak orang muda mengeluh putus asa ya. Banyak status-statusnya. Kan waktu itu Ernest pernah gelar tuh status-status orang muda. Tetapi sebagai orang muda Kristen, kita harus punya status yang positif, membawa orang semangat dan datang kepada juru selamat. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah umat pemenang, kami adalah bintang, kami adalah teladan. Sebab itu biarlah hidup kami boleh senantiasa terlihat indah di hadapan Tuhan, karena kami boleh mempertahankan hidup kudus, hidup benar, baik dalam tingkah laku perkataan kami. Dan ajar kami supaya kami tidak minder, tidak mudah berputus asa menghadapi kerasnya dunia ini, jahatnya dunia ini, karena firman-Mu mengingatkan bahwa kami segambar dengan Allah. Kami diberi kuasa oleh Allah untuk menaklukkan semua yang ada di bumi ini. Bahkan kuasa iblis roh jahat takluk di bawah kaki-Mu. Demikian pula takluk di bawah perintah kami dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Berkati seluruh kaum muda remaja yang sudah beribadah malam ini, yang duduk di bangku sekolah, kuliah, bekerja. Tuhan memberkati. Berkati juga kesehatan kami, masa depan kami. Kami terlalu yakin dan percaya masa depan kami sudah Tuhan rancang indah. Dan kami adalah orang-orang yang menang. Kami akhiri ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.